warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa ya, sebelumnya silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Ya, berat. Dulu mengawali pembelajaran pagi hari ini, berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin untuk berdoa pada hari ini. Sebelumnya Bu Nora absen terlebih dahulu ya. Oke, ada yang tidak berangkat? Ada ya. Siapa saja? Bintang sama Aska. Kenapa? Sakit. Oke, sakit ya. Dua anak ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ya, agar kita makin semangat di pagi hari yang cerah ini ya, sebelum kalian berdebat seperti agenda kita yang sudah Bu Nora bicarakan kemarin. Jadi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan untuk ice breaking semuanya berdiri terlebih dahulu ya. Oke, semuanya sudah berdiri ya. Nah, siap untuk ice breaking hari ini? Siap. Oke, ice breakingnya, jadi ikuti ya kata-kata dari Bu Nora. Jadi Bu Nora akan Oke, sudah berdiri semua ya? Oke, siap untuk ice breaking hari ini? Siap. Oke, jadi untuk hari ini kita akan bermain tepuk. Ya, tepuknya seperti apa? Jadi kalau Bu Nora ngomong selamat pagi, kalian tepuknya 1 kali. Kalau Bu Nora ngomongnya adalah selamat siang, maka tepuknya 2 kali. Oke. Kalau Bu Nora ngomongnya adalah selamat sore, maka tepuknya berapa kali? 3. Tepuknya 3 kali. Kalau Bu Nora ngomong selamat malam, ya, berarti tepuk enggak? Kenapa enggak? Oke, ya, jadi karena kalau malam itu kan waktunya untuk sleeping beauty ya. Oke. Sudah siap? Siap. Oke, kalau begitu selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, hampir ya, hampir. Oke, selanjutnya selamat malam. Selamat sore. Selamat pagi. Ayo, ada yang sampai tepuk 4 kali tadi ya. Tepuk pramuka. Oh, ada tepuk. Kan Bu Nora nggak bilang tepuk pramuka. Berarti ada tepuk ya. Itu jebakan. Oh, itu Oke, jebakan. jebakan. Oke. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Udah ada yang salah ya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, itu tadi ya untuk ice breaking kita hari ini. Sebelumnya tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Setelah tadi ice breaking, gimana? Tambah semangat? Semangat ya? Masih pagi. Masih pagi. Nah, kalau kalian semangat, mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita hari ini bisa semuanya tercapai ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama adalah peserta didik mampu merekomendasikan potensi energi dan potensi energi terbarukan sebagai modal penggerak sosial dan ekonomi dengan debat aktif di kelas secara tepat. Lalu yang kedua adalah peserta didik mampu merekomendasikan
potensi sektor industri pertanian sebagai sumber daya yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan ya melalui debat aktif secara tepat. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu memberikan argumen pro dan kontra terkait dengan topik ya kan melalui debat aktif di kelas secara runtut ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Masih ingat ya kemarin topiknya apa saja yang mau didebatkan? Ya, yang pertama apa? Mobil listrik. Lalu apa lagi? Minyak goreng ya. Yang ketiga apa? Pertanian. Oke, jadi apakah seluruh kelompok yang hari ini akan berdebat sudah siap? Sudah ya? Oke, kalau sudah siap kita tata kelas kita ya agar siap untuk berdebat pada hari ini. Oke, jadi kita sudah menata ya ruangan kita siap untuk melakukan debat. Kalian juga sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sebelumnya untuk menentukan urutan dari yang maju atau yang melakukan debat, Bu Nora ingin perwakilan dari kelompok topik pertama untuk maju ke depan terlebih dahulu. Silakan. Topik pertama. Oke, di sini ya. Dan selanjutnya adalah untuk perwakilan dari topik kedua. Silakan. Oke. Dan yang terakhir yaitu perwakilan dari topik ketiga. Silakan ya. Oke, sudah 3 anak ya. Nanti 3 anak ini kalian saling home pipa ya. Nanti yang pemenang bisa menentukan kelompok mana untuk maju terlebih dahulu. Siap? Siap. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, pemenangnya adalah Labib ya. Oke, selamat. Silakan Labib untuk menentukan kelompok mana yang maju terlebih dahulu. Ya, oke. Berarti kelompok 1 ya. Oke, nah kelompoknya Labib maju nomor berapa? Nomor 2. Oke, berarti ketiga. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, artinya bahwa yang maju pertama dari kelompok 1 ya. Silakan untuk kelompok 1 dari tim pro dan tim kontranya untuk ke tempat debat. Silakan. Oke, jadi untuk kelompok 1 sudah menempati tempat duduknya masing-masing. Sebelumnya Bu Nora tanya mana yang dari kelompok pro? Oke, apakah kelompok pro sudah siap? Siap. Siap. Oke. Selanjutnya ya. Sudah siap banget ya. Oke. Next ya. Berarti ini dari tim kontra. Oke, tim kontra sudah siap? Siap. Oke, tim kontra sudah siap nggak siap ya? Yang ini udah siap nyerang, yang ini siap nggak siap? Oke ya. Oke, berarti karena kedua tim sudah siap dan untuk PowerPoint-nya juga sudah dikirimkan ke Bu Nora ya. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan melalui argumen dari kelompoknya masing-masing terkait dengan topik yang dibicarakan. Sebelumnya izinkan Bu Nora di sini, Bu Nora sebagai moderator untuk diskusi kali ini. Nanti untuk diskusi selanjutnya, kelompok selanjutnya akan dibawakan oleh teman kalian. Jadi Bu Nora memberikan contohnya terlebih dahulu, begitu ya. Oke, jadi Bu Nora sebagai moderator di sini akan membuka debat kali ini. Sebelumnya mari kita beri aplaus untuk kedua tim terlebih dahulu. Nampaknya ya kedua tim. Oh iya, ini udah siap banget nampaknya ya. Oke, Bu Nora terlebih dahulu bacakan untuk tata cara dari debat kali ini ya. Jadi debatnya itu ada 4 sesi ya. Sesi yang pertama adalah argumen pembuka. Sesi kedua adalah pemberian
Oke, baiklah. Karena kedua kelompok sudah siap, sebelumnya Bu Nora akan membicarakan terlebih dahulu tentang peraturan dari debat kita kali ini ya. Jadi untuk debatnya nanti ada 4 sesi. Sesi pertama adalah argumen pembuka dari masing-masing kelompok. Sesi kedua adalah sanggahan yang pertama dari masing-masing kelompok. Sesi yang ketiga adalah sanggahan lagi ya. Lalu yang terakhir adalah argumen penutup. Oke, apakah kedua kelompok sudah siap? Siap. Oke, apakah audiens juga sudah siap? Siap. Oke, jadi nanti audiensnya di akhir boleh memberikan komentar terkait dengan debat pada kali ini. Oke ya, audiens siap ya? Siap, Bu. Siap. Oleh karena itu marilah kita buka untuk debat kita hari ini dengan dimulai argumen pembuka dari kelompok pro terlebih dahulu. Silakan kelompok pro yang sebagai juru bicara untuk mewakili ya. Oke, berarti kita mulai ya untuk debat kita. Yang pertama yaitu kita akan menyaksikan argumen pembuka yang akan disampaikan oleh kelompok pro ya. Silakan untuk juru bicara kelompok pro menyampaikan tentang argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari tim pro mau membacain argumen tentang pro terhadap mobil listrik. Yang pertama itu mobil listrik ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena mobil listrik itu menggunakan energi listrik, jadi itu enggak mengeluarkan CO2 kayak asap gitu. Terus juga mobil listrik ini kan karena menggunakan energi listrik, jadi itu enggak mengeluarkan bunyi yang bisa bikin lingkungannya suara bising gitu. Nah, terus tuh mobil listrik kan juga bebas dari emisi. Selanjutnya lebih hemat pengeluarannya. Dikatakan lebih hemat itu dalam artian bahan bakarnya. Sebagai contoh itu kan mobil listrik ada pabrikan yang namanya Hyundai. Untuk ngeluarin seri Hyundai Ioniq 5 itu tuh bisa diklaim jalan satu kali cas itu jalannya bisa 500 sampai 600 km dalam sekali cas. Itu tuh cuma butuh biaya sekitaran 200 ribuan. Nah, kalau misal kita isi 500 ribu itu juga bisa sampai jarak tempuhnya itu bisa sampai 1.500 km dalam kurang lebihnya 3 kali cas. Sebagai perbandingan tuh kalau di mobil yang pakai bahan bakar minyak itu ada Mitsubishi Pajero Sport itu kan tangkinya muat 63 liter ya. Nah, kita bandingin aja sama Pertamax sekarang kan lagi naik-naiknya di Indonesia. Itu harga Pertamax bisa sampai 15.000. Itu dikali 63 udah 986.000. Jadi itu mobil yang bahan bakar minyak tuh bisa dibilang lebih mahal. Terus kalau misal dibilang mobil listrik itu mahal, ya mobil listrik itu mahal, harganya masih tinggi di Indonesia. Nah, makanya kita tuh sebagai tim pro mengajak masyarakat buat beralih dari mobil yang berbahan bakar minyak ke mobil yang menggunakan energi listrik. Sebagai contoh juga di Indonesia itu ada motor ya. Motor tuh dulu pertama motor listrik itu pertama ada mesti kan mahal. Lama-kelamaan semakin banyak di Indonesia produksi itu semakin mengeluarkan seri yang lebih terjangkau. Kayak di bahan bakar minyak kan lama-lama mobil itu bisa terjangkau gitu. Nah, why not car? Kenapa mobil tidak? Pasti kan lama-lama juga makin kesini makin harganya makin terjangkau. Selanjutnya itu fitur dan teknologinya lebih maju. Sebagai contoh itu ada di mobil Tesla. Semua seri mobil Tesla itu ada fitur yang namanya autopilot.
fitur autopilot ini jadi itu apa, mobil listrik ini bisa jalan sendiri dengan mengandalkan GPS sama sensor-sensor yang ada di mobil. Jadi itu semua operasi untuk mobil ini dikendalikan dari satu LCD itu, semuanya mau sistem apapun fitur-fiturnya ada di situ semua. Jadi itu kayak tadi yang autopilot itu tinggal klik, nanti mobil itu bisa jalan sendiri sesuai arahnya mau kemana, GPS-nya arah kemana. Nah, sayangnya di Indonesia itu fitur itu belum diizinkan karena ya jalan di Indonesia kan belum mendukung gitu. Ya sebagai gantinya itu juga ada fitur yang sama kayak autopilot, cuma bedanya kalau autopilot itu kan full yang jalanin sistem. Kalau fitur ini tuh mobil listrik ini ketergantungan sama mobil yang di depannya. Kayak misal di jalan tol atau di jalan yang macet, kita tinggal nyalain fitur ini, terus mobil listrik ini bisa ngikutin mobil yang di depannya. Mau mobil itu jalan, mau mobil itu belok, mau mobil itu berhenti, itu pasti ngikutin dengan jarak yang ya tertentu gitu ya. Selanjutnya untuk pengisian bahan bakar lebih mudah dan penggunaannya yang lebih simpel. Kenapa dikatakan lebih mudah? Itu karena mobil listrik kan bisa diisi dimanapun ya. Nah, nanti aku jelasin. Siap. Udah nggak sabar ya. Iya. Di rumah itu tinggal colok semalam itu udah full. Oh iya. Terus kalau misalnya di luar itu di Indonesia sendiri ya mungkin station charge-nya itu masih terbatas ya, mungkin cuma baru ada di kayak rest area di mall sama di kafe-kafe yang udah ternama gitu. Nah, kalau dibilang lama sih tergantung wattnya berapa gitu. Kalau di rumah mungkin lebih lama karena wattnya kecil. Kalau di station charge itu kan pemerintah sendiri udah memfasilitasi dengan watt yang tinggi. Jadi itu cuma butuh 1-2 jam itu udah full. Terus yang terakhir, lebih aman digunakan. Kenapa lebih aman? Mobil listrik ini kan pakai bahan bakar listrik, jadi itu enggak penggunaannya tuh smooth banget gitu, enggak misal ada jalan yang berlubang itu tuh nggak terlalu terasa, jadi itu lebih efisien dan lebih aman. Ya itu argumen dari tim Pro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Oke ya. Bagaimana tadi penjelasannya sangat luar biasa sampai membandingkan ya antara mobil listrik dengan Pajero Sport ya. Researchnya luar biasa ya. Tapi nampaknya kelompok kontra juga kayaknya tambah getut ya. Ibu udah banget pengen nyanggah, tapi sebelum menyanggah terlebih dahulu untuk tim kontra akan menyampaikan argumen pertamanya ya. Apakah tim kontra sudah siap? Sudah. Oke, berarti silakan untuk juru bicara dari tim kontra ya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen pembuka dari tim kontra. Silakan untuk juru bicara tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Silakan. Izinkan saya dari tim kontra untuk menyampaikan argumen tentang ketidaksetujuan mengenai mobil listrik. Yang pertama, untuk di Indonesia, lokasi pengisian daya baterai masih sangat jarang dan membutuhkan waktu yang lama, gak cuma 1-2 jam semalaman. Dan yang kedua, penggantian baterai sangat mahal apalagi jika baterai itu rusak, harus diperbaiki atau diganti dengan harga yang mahal. Yang ketiga, harga mobil listrik itu mahal, apalagi biaya servis dan perbaikannya. Coba beli mobil listrik. Sekian argumen dari tim kontra.
tidak sabar untuk saling memberikan sanggahan ya. Tapi sebelumnya ya, biar tambah semangat kita beri aplaus dulu untuk kedua kelompok. Oke, ya. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan bagi kelompok pro terlebih dahulu untuk memberikan sanggahannya terhadap tim kontra. Apakah tim pro sudah siap? Tim pro sudah siap? Siap ya? Oke, silakan tim pro untuk memberikan sanggahannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sanggahan terlebih dahulu dari tim pro. Silakan untuk tim pro yang memberikan sanggahan. Izin menyanggah argumen dari tim kontra ya. Tadi yang tentang apa? Yang mobil listrik itu mahal. Ya karena balik lagi di argumen tadi yang awal, karena produksinya itu masih sangat sedikit. Karena kalau misalkan produksinya sudah banyak, ya mungkin harganya itu akan ikut menurun karena banyak diproduksi. Terus yang masalah kontra ini, karena kan Indonesia itu kan simpanan ikannya itu banyak ya. Bisa dijadikan itu sebagai baterai gitu. Terus ini juga untuk yang ini apa, mobil listrik itu lebih hemat, ini lebih hemat pajak juga. Jadi kenapa bisa lebih hemat pajak? Karena kendaraan hybrid dan listrik mendapatkan insentif pajak PPNBM karena penggunaan bahan bakar dan emisinya rendah. Ini sesuai dengan PP nomor 74 tahun 2021 yang berbunyi bahwa pajak penjualan PPNBM untuk kendaraan listrik adalah 15%. Dengan dasar pengenaan pajak 0%. Selain itu, pajak tahunan kendaraan listrik juga lebih terjangkau juga karena insentif bea balik nama kendaraan bermotor untuk mobil pertama 0%. Nah, mobil listrik juga ini apa, mengurangi ketergantungan bahan bakar. Listrik memberikan daya tanpa harus menghabiskan sumber daya alam. Nah, listrik bahkan dapat dihasilkan dari berbagai macam, mulai dari air hingga angin. Jadi ini apa, dapat mengatasi masalah kelangkaan maupun masalah kenaikan harga bahan bakar. Mungkin ada yang mau nambahin? Oke, silakan dari kelompok pro. Apakah ada yang mau menambahkan? Cukup. Oke, sebelumnya tepuk tangan. Luar biasa sanggahannya ya, luar biasa. Sampai ada undang-undangnya, risetnya luar biasa ya. Apakah untuk tim kontra sudah siap untuk memberikan sanggahan? Siap. Oke, siap. Kalau begitu silahkan untuk tim kontra untuk memberikan sanggahannya. Oke, jadi tadi itu adalah sanggahan dari tim pro ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sanggahan dari tim kontra. Silahkan tim kontra untuk memberikan sanggahannya. Oke, baik, di sini saya menyanggah tim pro ya. Oke, silakan. Jadi di sini sedikit menyinggung tentang apa sih tadi ya? Nyambung. Yang listrik ya. Setiap rumah itu mungkin ya, setiap rumah itu kan nggak kita wattnya ini loh, yang dibahas ini watt. Sedangkan baterai itu harus memerlukan watt yang tinggi untuk listrik, kayak sekitar 2000 apa ya? 2200 kalau nggak salah. Ya, pokoknya tinggi lah. Sedangkan itu tuh membutuhkan batu bara. Nah, kembali lagi nih ke PLTU yang menghasilkan dari yang batu bara. Berarti itu kan udah mau habis nih, pengkikisan yang sangat-sangat luar biasa. Masa Kalimantan mau digeruk terus kan? Iya, digeruk terus kan. Aduh, apalagi nanti tiba-tiba ke laut yang banyak biota laut yang rusak seperti itu. Apalagi melihat menghancurkan masyarakat kecil yang di sekitar pertambangan. Mereka mau tinggal di mana? Semakin banyak batu bara yang diambil untuk PLTU yang menghasilkan listrik, untuk mobil listrik itu, bagaimana keadaan masyarakat kecil yang di Kalimantan? Begitu. Ya, Ada tambahan? Silakan. Jadi saya ingin menyanggah dari pernyataan tadi Mas Rey ya tentang pajak Oh iya. pajak mobil listrik lebih murah. Tentunya lebih murah dong karena emang mobilnya baru sedikit di jalanan. Misalkan diproduksi massal, nanti lama-lama juga pajaknya akan naik seperti mobil pada saat ini mahal. Jadi itu aja sih. Oh, ya. Ya. Masih ada lagi?
Iya. Kalau sama beli depannya itu masuk jurang, berarti jurang dong. Gimana? Cukup itu saja sih yang saya bisa sampaikan. Oke, luar biasa sekali ternyata perdebatannya luar biasa panas ya. Gimana nanti itu kalau autopilot ya depannya masuk jurang berarti gue masuk jurang. Apalagi bagian yang Sumatera. Juga tinggi Bu. Oh iya, Autopilot dengan mudah-mudahan iya. mudah-mudahan tim pro juga sudah siap ya untuk sanggahan kita, yaitu untuk segmen yang ketiga di mana kita sudah memasuki sanggahan berikutnya ya. Tadi luar biasa sekali banyak yang disampaikan oleh kedua tim, mulai dari tim pro yang mengemukakan berbagai hal, mulai dari pajaknya murah ya kan, autopilot, terus kita itu Indonesia penghasil nikel dan itu adalah bahan baku pembuatan baterainya ya kan, sampai dengan sanggahan lagi yang luar biasa ya, mulai dari autopilot jangan-jangan ikut masuk jurang ya kan, terus pajaknya ya sekarang, nanti kalau seandainya mobilnya sudah banyak ya pajaknya akan ikut naik ya. Oke, kalau begitu Bu Nora akan bertanya terlebih dahulu, apakah tim pro sudah siap untuk memberikan sanggahannya? Siap, Bu. Siap, oke, silakan untuk tim pro memberikan sanggahannya terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan memasuki untuk segmen ketiga, masih di sanggahan ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan dua sanggahan yang luar biasa dari kedua kelompok ya. Setelah tadi dari kelompok pro memberikan sanggahan lalu disanggah lagi oleh tim kontra, selanjutnya kita akan kembali mendengarkan sanggahan dari tim pro terlebih dahulu. Apakah tim pro sudah siap? Siap, Bu. Oke, silakan untuk tim pro memberikan sanggahannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyanggah tim kontrak yang soal ngecas di rumah. Oke. Ya, di situ kan ada alatnya ya. Ada alatnya itu namanya adaptor. Disediakan adaptor sendiri itu untuk mengecas mobil. Jadi dengan KWH rumah yang kecil tetap dapat mengecas. Oke. Oke, Terima kasih. malah. Iya. Izin Nanti. Silakan untuk pajak yang mahal ya. Ya kembali lagi ke kita tuh punya cadangan nikel kan. Kalau baterainya diproduksi di Indonesia, kita nggak perlu impor dari luar negeri. Jadinya biaya perjalanan dari luar negeri itu nggak mahal. Walaupun, boleh nggak bisa pakai walaupun harusnya. Ya, itu seperti itu jadi murah. Jadi nanti pajaknya kan mungkin bahkan bisa lebih turun daripada yang sekarang karena produksinya lebih banyak. Para elit. Oke. Masih ada lagi? Oke, silakan. Mau nambahin kesalahan tadi. Oh iya. Jadi itu apa yang buat station chartnya itu dari produsennya sendiri itu dikasih loh, bukan dari apa mereka lainnya itu. Jadi itu nanti ada lagi apa beda sama yang di rumah khusus buat mobil listrik itu. Nah terus aku juga mau nyanggain yang soal autopilot. Yang dimaksud fitur autopilot ini kan aku udah bilang ada dua, itu hampir mirip, bukan Aduh, apa, ini bukan cuma gimana satu. ini? Aduh. Bedanya Dengan yang baik ya. Kalau autopilot kan full, apa yang dari itu dari operasi sistem mobilnya. Nah kalau yang fitur satunya ini kan apa mengikuti. Nah terus kalau dibilang nanti apa mobil depan Jurang atau gimana? Kan ini kan udah ada standarnya mau digunain di mana. Lah ya Pak ini tuh digunain di kayak jalanan macet gitu kayak terus kayak apa? Ya terus kayak di jalan tol yang notabene tuh nggak gimana ya nggak ya kayak tadi yang di Kalimantan. Ya berarti kan tadi ini hanya efisiennya cuma di Jawa aja kan. Iya, bukan di Indonesia kan cuma Jawa gitu. Oke, jadi nanti ya kelompok kontra kayaknya udah nggak sabar ya. Mungkin dari masih ada. Silakan. Terus juga apa fitur ini tuh nggak di 100% dilepas sama Ke orang sistem. itu apa ke sistemnya. Jadi itu orangnya juga apa ikut memantau gitu cuma biar mengurangi Ya, mengurangi lelah, mengurangi energi yang keluar ya, Mas Abdul. ya. Kalau Masih ada lagi? Oke, masih ada lagi ya. Saya mau menyanggah yang soal batu bara itu. Oke. Karena kan untuk
tenaga listrik itu bukan hanya dari batu bara, bisa juga dari air ataupun angin. Jadi kalau misalkan batu baranya sudah habis, ya ganti ke sumber daya alam lain yang masih bisa, yang masih banyak lah intinya gitu. Oke, tepuk tangan. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Ternyata perdebatan kita kali ini luar biasa ya. Saling sanggah menyanggah, bahkan sampai pada saat masih memberikan sanggahan, tim lawan udah nggak sabar ya. Nampaknya sangat memang sudah tidak sabar ini ya. Panas ini ya. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja Bu Nora berikan kesempatan untuk tim kontra memberikan sanggahannya terhadap tim pro. Sudah siap? Sudah loh. Oke, silakan tim kontra. Saya mau menyanggah dari pernyataan saudara Dimas ya. Oke. Gimana saudara Morris? Gimana? Emang betul ya, Indonesia memiliki cadangan nikel itu banyak, malah bisa bilang terbesar di dunia. Ya, betul. Emang betul sih. Tapi kan itu jika ekspor nikel mentah dihentikan. Gimana misalkan kalau ekspornya itu tetap dilanjutkan ke negara luar? Karena Uni Eropa yang saja sudah menggugat Indonesia tentang masalah ini ke persidangan internasional. Persidangan internasional. Jika Indonesia kalah dalam persidangan tersebut, ya berarti sama aja dong. Kita harus buka keran ekspor kita buat negara lain tentang masalah nikel mentah. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Saya menyanggah dari Rere ya. Oh ya, Rere. Yang tentang ya sama Hanan juga ya, saudara Hanan, yang bilang dari situ tuh bisa menyebabkan kayak dilihat loh, ini kan udah dikasih sama pembuat mobil listrik tersebut. Nah, jika lagi terburu-buru apa segala macam, Ya sama siapa nggak ngecas malamnya? Kan udah tahu besoknya mau dipakai. kita nggak tahu namanya sirkon apa kondisi yang belum tentu. Tiba-tiba Lu naik pakai motor emang kalau bensinnya tinggal dikit dipakai nggak mau? ya ini baru dia. Tunggu ya. Nah, ini kesempatan tim kontra untuk menyampaikan sanggahan. Walaupun kuatnya itu kecil, walaupun kuatnya kecil ya, dibilang mau kecil mau gede mau bisa dipakai. Kalau misalnya dari keadaan itu gimana ya? Tunggu ya, tunggu. Nanti ya. Aduh, sabar. Masalahnya nih, kan kita nggak tahu kondisinya tuh macam apa, bagaimana gitu. Terus apalagi nih yang terkait autopilot tadi. Jadi ada dua, emang ada dua. Bagaimana kondisi Sumatera yang jalannya kayak auzubillah min dzalik? Negara Indonesia itu cuma punya Jawa doang. Enggak, soalnya negara Jawa aja itu yang jalannya itu aja masih bolong-bolong apa segala macam, dan mobil listrik itu kecil kayak enggak tinggi enggak. Ayo bagaimana? Yang dibuatnya nggak cempel. Oh ya, jangan Kita nggak tahu bagaimananya. Oke. Isi menambahkan ya. Oh, Ada pernyataan Are tadi Iya, yang masalah silakan. kalau batu baranya habis ya diganti konversi ke PLTA atau air apa gitu lah. Kan itu butuh waktu untuk membangun itu. Ya mungkin emang proyek dari bapak itu ya. Emang lagi membangun pembangkit listrik tenaga air. Bom dikit. Tapi kan itu tergantung debit air ya, misalkan air itu lagi cepat, produksi listriknya juga tinggi. Tapi misalkan ya ini air nggak ada hujan atau lagi tenang, berarti kan produksi listriknya kecil. Berarti kita membutuhkan banyak sekali pembangkit listrik tenaga air dan angin. Emang kita punya duit. Sedangkan hutang itu di mana-mana dan banyak dan belum dilunasi sama bapak itu. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Aduh, ini nampaknya kedua belah pihak waktunya kayaknya kurang. Padahal sesinya sudah berakhir. Tapi tenang, masih ada satu sesi terakhir yaitu dengan memberikan argumen penutup ya. Silakan kalian memberikan argumen penutup yang paling kuat ya, yang bisa menyebabkan para audiens ini gitu kan
lebih percaya atau lebih memilih gitu ya bahwa solusi yang diberikan oleh tim pro atau kontra itu lebih baik daripada tim lainnya. Untuk argumen penutup, ya, apakah kedua tim sudah siap? Sudah. Oke, oleh karena itu, pertama silakan untuk tim pro, ya, tim pro untuk memberikan argumen penutupnya terlebih dahulu. Silakan untuk tim pro. Izin untuk memberikan argumen penutup. Oke. Saya tetap memilih mobil listrik karena sudah ada memproduksi baterai dari nikel yang seperti yang saya ketahui di Indonesia itu memiliki nikel terbesar yaitu sebesar 32,7%. Jika Indonesia memproduksi baterai dengan nikel dan mengekspor baterai tersebut dengan nilai tinggi, maka Indonesia itu memproduksi mobil itu dengan harga yang bisa lebih murah dan dengan kita bisa ekspor baterai dapat menambah devisa negara. Oke. Silakan. Aku mau nambahin ya, kan soal mobil listrik ini ya. Indonesia sendiri kan emang nggak mau buat mengalami kemajuan di Kalau maju dikit, Tentunya mau ya. tolong didengarkan dulu. Didengarkan dulu ya. Kayak contohnya kayak negara tetangga Singapura gitu atau negara-negara yang lain. Kan Indonesia juga harus maju dalam teknologinya. Emang mau kita hidup kayak terus terus kayak hidup di zaman Majapahit. Kita juga mau dong maju dari sektor teknologinya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Oke, ya luar biasa. Tepuk tangan untuk argumen sebelumnya ya. Oke, next ya. Sepertinya tim kontra juga sudah tidak sabar ya. Oke, silakan untuk tim kontra mungkin terlebih dahulu untuk memberikan argumen penutupnya. Silakan. Nggak usah. Saya dari tim kontra izin menyampaikan argumen penutup. Ya. Jadi kita tetap kokoh bahwa mobil listrik itu kurang worth it. Karena banyak jalan yang masih belum memadai terutama di luar Pulau Jawa. Dan juga kita harus benar-benar memperhitungkan dan merencanakan tempat pengisian daya ulang karena tempatnya masih sangat terbatas. Dan juga bisa dikatakan tidak ada bengkel yang bisa menangani masalah mesin di luar dealer resmi. Dan ini juga memungkinkan akan membuat biaya perawatan naik ketika garansi habis. Ada penambahan, silakan. Tadi kan Mas Anan bilang masalah teknologi kenapa nggak mau maju? Iya. Kan sangka ini cuma ini kita itu bukan menolak benar-benar menolak kalau Indonesia itu nggak menerima tentang masalah mobil listrik. Namun kita belum siap. Ini tuh kayak tiba-tiba mendatang tentang konversi dari mobil yang berbahan bakar fosil ke listrik. Jadi mungkin bertahap mulai dari konversi pembangkit listrik batubara ke yang lebih terbarukan seperti angin, air, bahkan mungkin nuklir. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi saudara sebenarnya ada sedikit pertanyaan dengan apa yang disampaikan oleh tim kontra. Artinya tim kontra juga setuju dong? Iya. Itu sedikit ya yang Bu Nora dapat dari pendapat masing-masing kelompok. Luar biasa ya, panas sekali, penyampaiannya bagus sekali ya. Oke. Jadi itu ya sedikit pendapat dari Bu Nora ya. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kelompok pro dan kontra yang hari ini membahas tentang mobil listrik. Selanjutnya, Bu Nora ingin memberikan kesempatan bagi para audiens untuk memberikan pendapatnya terkait dengan debat pada hari ini. Apakah ada audiens yang mau memberikan pendapat? Ulangi. Oke, itu tadi adalah argumen penutup dari masing-masing kelompok ya. Selanjutnya Bu Nora akan meminta dari para audiens
untuk memberikan komentarnya terkait dengan hasil diskusi dan debat kita untuk kelompok pertama. Apakah ada dari audiens yang ingin memberikan pendapat? Luar biasa ya, banyak ya. Oke, karena banyak, tadi Bu Nora melihat ada yang sudah mengajukan diri terlebih dahulu ya. Sekarang untuk Devana terlebih dahulu ya. Oke, silakan berdiri. Pause dulu. Oke, tadi udah banyak yang mengajukan diri, tapi Bu Nora lihat Devana yang mengajukan diri terlebih dahulu. Silakan Devana berdiri ya. Ya, di sini saya akan berkomentar tentang saya setuju ya dengan tim kontra perihal autopilot. Terus karena di jalan Sumatera Kalimantan itu kan jalannya berlubang atau sangat beresiko ya, jalannya tidak memadai. Terus mobil listrik itu hanya cocok bagi kaum yang berduit saja. Oke, tepuk tangan. Oke, ini tadi ya komentar dari Devana luar biasa. Ternyata Devana lebih setuju ke tim kontra. Harus, harus. Oke ya. Selanjutnya ya, Bu Nora masih memberikan kesempatan untuk kalian memberikan pendapatnya. Silahkan, siapa yang mau memberikan pendapat? Saya. Ya, Eka semangat banget ya. Kalau bisa kita berikan kesempatan ke Eka ya. Ya, silakan Eka. 1, 2. Oke, tadi Eka ya semangat sekali ingin memberikan pendapatnya. Silakan untuk Eka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Kastiawati. Di sini saya ingin berpendapat sedikit, ingin berkomentar sedikit. Menurut saya mobil listrik ini worth it saja bagi saya. Worth it ya? Iya, ya itu apa itu ya? Ya, di sini juga mobil listrik selain mengurangi emisi karbon dan ramah lingkungan, mobil listrik pun dinilai memiliki jumlah keuntungan dibandingkan dengan mobil konvensional berbasis BBM. Terus salah satu keuntungan menggunakan mobil listrik yaitu terkait biaya penggunaan daya atau charging. Terus juga ada penggunaan mobil listrik ini diharapkan menjadi salah satu solusi atas isu pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi karbon kendaraan yang menyebabkan pencemaran udara. Kalian lihat nggak sih kayak udara tuh di sini kayak tercemar gitu loh, karena adanya juga mobil berbasis BBM. Terus di Indonesia juga sekarang BBM juga kayak mahal gitu kan. Terus khususnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia itu karena terjadi polusi udara yang sangat ya tinggi atau apa itu. Terus selain lebih efisien, mobil listrik juga ramah lingkungan karena rendah emisi. Mobil listrik hanya menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 sebesar 0,5 gram atau kilometer. Sedangkan mobil konvensional menghasilkan emisi CO2 sebesar 125 gram per kilometer. Satu pro ke tim kontra ya, sedangkan Eka lebih pro ke tim pro ya. Oke, luar biasa. Oke, tidak terasa ternyata waktu pembelajaran kita sudah hampir selesai. Artinya untuk debat berikutnya, kelompok berikutnya di pertemuan besok ya. Oke, mudah-mudahan siap dan mudah-mudahan juga bisa menyuguhkan berbagai argumen luar biasa lainnya dari masing-masing kelompok. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, terlebih dahulu Bu Nora akan melakukan evaluasi pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Penasaran nggak? Oke, jadi evaluasinya yaitu dengan menggunakan permainan tebak kata. Oke, permainan tebak kata seperti apa?
sebelumnya mejanya dikembalikan seperti semula terlebih dahulu ya. Oke. Oke, jalurnya oke. Yo, kayak kan kita bisa menunjar, kita Wes. Ayo. Kayak menggunakan ya dari bertahap yang alon-alon kok. Gua sing bagian Kalimantan kan kayak pelosok-pelosok kan mobilannya Ya dan makanya gak jalan basic gue. Promosi mobil listrik. Ayo. Kita itu kan ya jalannya emang kan beda lah. Jalan yang gampang dulu baru jalan yang susah. Emang dulu mobil langsung jadi pajak. Oh, beda. Di gua, jangan Ini kan kita kasih baju.